Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mewanti-wanti agar pemerintah dan semua pihak mempelajari mengenai kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terutama mengenai kebijakan perdagangan. Menurut Peri, kebijakan Trump yang mengutamakan negaranya harus dicermati karena dia tidak percaya pada multilateralisme. Oleh karena itu, Trump mengincar tarif tinggi pada sejumlah negara, terutama mereka yang memiliki surplus besar. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, akan memberikan sanksi tarif pajak 100% bagi negara-negara yang menjadi bagian BRICS. Trump akan menerapkan tarif pajak domestik mencapai 100% bagi barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Trump juga menekankan BRICS tidak berpeluang menggantikan dolar Amerika dalam perdagangan internasional. BRICS dibentuk Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan untuk mengurangi dominasi negara maju dengan beralih dari dolar Amerika Serikat. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara mitra BRICS dalam pertemuan aliansi tersebut pada 22 hingga 24 Oktober silam. Lalu, apa resiko yang berpotensi dialami Indonesia jika benar-benar bergabung dengan BRICS? Menurut Kementerian Perdagangan, Indonesia memiliki komoditas ekspor utama berupa sawit, otomotif, dan produk hasil hutan. Ancaman Trump mengenakan tarif pajak 100% pada anggota BRICS dapat menyebabkan biaya lebih tinggi bagi eksportir. Nah, kondisi ini bisa membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika dan tidak diminati importir. Akibatnya, permintaan ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat akan melemah. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan pendapatan ekspornya. Selain itu, negara yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat juga akan mengalami penurunan permintaan barang, sehingga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain, kondisi ini juga akan memicu inflasi ekonomi dan mengganggu stabilitas arus perdagangan global. Kebijakan Trump berpotensi menimbulkan perang dagang antara Amerika dengan negara-negara ekonomi besar seperti China, Meksiko, dan Uni Eropa. Perang dagang di antara negara-negara besar ini dapat mengganggu stabilitas pasar di seluruh dunia dan perdagangan global. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak perlu mengurangi impor dari Amerika Serikat maupun menerapkan tarif tinggi. Dia mengungkapkan Indonesia harusnya bisa mengimpor lebih banyak dari negara tersebut. Namun, Indonesia harus mempertahankan angka ekspornya ke Amerika Serikat tetap tinggi. Ferry menegaskan taktik ini lebih baik ketimbang menggunakan jalur WTO atau forum lainnya. Dalam kesempatan ini, Ferry menjabarkan negara-negara yang akan menjadi sasaran perang dagang Trump, yaitu Tiongkok, Meksiko, Kanada, Eropa, dan Vietnam yang menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi mengatakan, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang berasal dari perubahan kebijakan di negara-negara besar. Salah satunya terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Fajarini menekankan bahwa kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Presiden Trump pada periode pertama akan terus berlanjut dalam periode kedua yang dikenal sebagai Trump Jilid 2. Salah satu kebijakan utama yang akan diterapkan adalah penambahan tarif terhadap barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat dengan kenaikan tarif mencapai 10 hingga 20%. Bahkan hubungan perdagangan dengan China diprediksi akan lebih tegang dengan kemungkinan kenaikan tarif hingga 60 hingga 100%. Ini yang jelas sekarang geopolitik dengan kemenangan Presiden Trump ya, tentu akan terjadi American First Jilid 2 nih, Trump Jilid 2. Kan kalau saya tidak salah itu policy beliau itu adalah perlindungan terhadap perekonomian dalam negeri. Untuk perdagangan sendiri rencananya akan
lakukan penambahan tarif ya, penambahan tarif 10-20% itu terhadap semua barang yang masuk ke Amerika. Sementara untuk tarif dengan China sendiri akan ditambah lagi, dinaikkan sekitar 60 hingga 100%. Nah, tentu dengan adanya kebijakan ini akan ada dampak, baik itu dengan perdagangan dengan Amerika maupun dengan China tentunya, di mana kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Fajarini juga menggarisbawahi beberapa isu global lainnya yang perlu diperhatikan oleh Indonesia, seperti greening trade dan sustainable trade. Kedua konsep ini terkait erat dengan perdagangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang kini semakin menjadi perhatian di pasar internasional. Bahkan, Perry menyebut Trump sekarang sudah merencanakan tarif minimal 25% kepada Tiongkok per semester 2 2025. Kemudian dia juga sudah mengumumkan besaran tarif perdagangan untuk Kanada.